ke-7 ayat 22 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, aku suka sama hukumnya Tuhan, tapi aku sepertinya kayak dicengkeram gitu, susah mau berubah. Ya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ini ayat yang penting sekali, saudara harus mengerti. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu lagi, tapi kebenaran itu ditulis di mana? Melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia, diletakkan di dalam rohnya manusia. Jadi kebenaran itu sudah diletakkan di dalam hatinya manusia. Saya cuma mau kasih contoh aja kepada saudara ya. Berarti apa? Kasih sudah dikasih, kekudusan sudah dikasih, iman sudah dikasih. Itu tinggal diperkatakan supaya termanifestasi dalam hidup. Jadi kurang tepat kalau orang Kristen berdoanya begini, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Udah ada. Tuhan, aku memperkatakan kasih-Mu, kemurahan hati itu terjadi atas hidupku. Contoh ya, coba di sini. Bertiga di sini. Nah, ini layer yang paling dalam ya. Ngadepnya ke sana aja. Jangan malu-malu sih, ya ngadep sini. Oke. Ini layer yang paling dalam. Roh. Semua diletakkan di roh. Ya. Nah, ini yang paling stres karena ini jiwa. Ini diapit sama roh sama yang namanya tubuh, ya. Ini tubuh. Ganteng tubuhnya ya. Ini tubuh. Ini layer yang paling luar. Ya. Ini yang saya katakan tadi, menerima semua informasi. Bertobat, ya, bertobat. Pertobatan terjadi, semua Tuhan kasih, Tuhan letakkan di roh. Oke? Terjadilah pertempuran hidup. Kita contoh aja, ya, contoh. Satu hari, kehidupan ya, satu orang ini ya. Ini sebenarnya satu orang, dalamnya ada 3 nih pokoknya ya. Kehidupan ini mengalami yang namanya disakiti hatinya. Dia datang, dia beribadah ke satu tempat, dia disakiti sama temannya di gereja. Nah, ya. Ketika disakiti, yang namanya hati nih ya, di dalam sini ya, dia kan harus mengambil keputusan. Dia bilang gini, Tuhan, aku udah belajar firman loh Tuhan. Ya, ini kan keputusan, kehendak, emosi semua di sini. Tuhan, aku udah belajar firman bahwa aku nggak boleh kepahitan. Oke Tuhan, ini sakit, tapi aku pastikan aku nggak mau kepahitan. Kasih sudah dikasih. Ya, kalau saudara baca 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu adalah definisi daripada kasih. Kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri. Semua definisi daripada kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Kasih bukan perasaan, kasih adalah keputusan. Aku mengambil keputusan supaya aku murah hati, supaya aku tidak cemburu, supaya aku tidak mementingkan diri sendirinya. Jadi jiwa ini, emosi ini ketika disakiti dia pulang ke rumah. Dia bilang gini, Tuhan, aku berdoa nanti di kamar. Aku mau melepaskan pengampunan bagi orang itu. Nyebelin itu orang tadi Tuhan. Kasarnya luar biasa tadi ngomongnya. Oh dia berdoa. Dia berdoa. Di dalam roh sudah dikasih yang namanya kasih. Ini contoh ya, kasih. Semua dikasih. Iman, kekudusan, damai sejahtera. Diletakkan di roh sama Tuhan. Karena ini median yang Tuhan bisa berhubungan dengan manusia di roh. Nah ini tugasnya kita setiap hari. Jiwa ini punya tugas yang luar biasa. Makanya Alkitab mengatakan kalau tidak jaga panca indera, jiwa yang benar tersiksa. Jiwa ini bisa tersiksa. Karena dia harus mengambil keputusan setiap hari. Dia bilang begini, ini doa yang tepat begini. Tuhan, terima kasih, kasih sudah diberikan. Aku mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan bagi orang itu. Melepaskan pengampunan bagi orang itu. Minggu depannya ke gereja. Dia bilang gini, aku yang penting udah ngampuni tadi di rumah, enak doanya. Pasti kalau ketemu dia pasti gak apa-apa. Nyembah Tuhan dalam gereja. Terima kasih Tuhan. Lagi pujian penyembahan. Worship leader katakan, berikan salam kanan kiri. Kita kayak gini.
Orangnya di sebelah kita, duduk sebelah kita. Mulai mangkel lagi, mulai kesel. Wah, rasanya tiba-tiba begini. Kok tadi pas di rumah doa kok enak ya? Pas ketemu orang ini lagi kok kesel banget, apalagi lihat mukanya. Jiwa pas pulang doa lagi. Gak gampang makannya. Gak gampang, gak langsung jadi instan. Makanya itu yang saya katakan, doa itu gak bisa stop. Dengar firman gak bisa stop. Ini doa lagi. Ini kan tubuhnya menyerap segala sesuatu. Dia lihat, dia dengar. Ini kan semuanya masuk sini. Makanya dia paling tertekan ini yang namanya jiwa. Dia dapat informasi dari roh yang luar biasa. Dia juga dapat hal-hal yang negatif dari tubuh. Nah ini yang saya kasih tahu tadi saudara. Saudara terus kasih makan rohnya. Baca firman, hubungan intim dengan mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Ini terus terisi. Dan ketika doa ini makin menguatkan, makin menguatkan, makin menguatkan. Ini tugasnya jiwa adalah supaya apapun yang sudah diletakkan di dalam roh ini pindah menguasai jiwa. Dan akhirnya menguasai yang namanya tubuh. Ini kan gak terjadi 1-2 hari. Ini tugas. Tugasnya jiwa ambil keputusan setiap hari. Dan ini tidak dilakukan sama Tuhan, tidak dilakukan sama iblis. Tugasnya manusia. Dan kita memang bisa minta kekuatan dari Tuhan. Doa lagi di rumah. Wah pas udah doa rasanya pasti enak kalau doa. Minggu depan aku gak mau datang ibadah pagi ya. Karena tuh orang suka datang juga kalau ibadah pagi. Udahlah aku sore aja. Datang ke Nginden jam 5 aja lah. Lagi nyembah Tuhan enak-enak jam 5. Tiba-tiba gak tahu gimana kita lihat tuh orang duduk di depannya kita. Kita kesel lagi, gimana sih Tuhan? Saya udah berusaha menghindar dari dia ada lagi tuh orang. Jadi apapun yang diserap sama tubuh, ya masuk ke dalam jiwa, itu nggak langsung jiwanya langsung berubah, bisa termakan lagi. Ini jiwa lakukan doa terus menerus. Satu hari, ketika dia ada di dalam gereja, dia masuk ke dalam gereja, dia lihat itu orang yang dia sebel, ada jalan jauh. Tiba-tiba hatinya gini, lah kok aku ada belas kasihan ya, lah kok aku udah oke ya. Itu hari adalah hari di mana jiwa ini sudah dikuasai sama roh, sama kasih yang sebenarnya. Tubuhnya pasti sehat. Tubuhnya gak ada penyakit karena sehat, karena hidupnya gak ada sakit hati, gak ada kepahitan. Di hari itu dengan bangga orang ini disebut lebih daripada pemenang. Itu gak terjadi 1-2 hari. Itu adalah tangisan, tabur, sabar, bertahan. Itu makanya harus mengambil keputusan di dalam jiwa ini. Sekali lagi ya, modalnya udah dikasih loh, diletakkan di dalam roh. Apapun yang masuk lewat tubuh dan semuanya bersarang di sini. Pastikan yang diberi makan rohnya. Ini terus dikasih makan. Lama-kelamaan ini akan menguasai jiwa dan lama-kelamaan menguasai tubuh. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan masuk. Terima kasih. Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini. Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai keempat. Markus pasal yang kedua maksud saya, ayat yang pertama sampai keempat. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka ini, ya kelompok ini, 4 orang dengan temannya yang lumpuh di atas tilam. Mereka punya keinginan. Keinginannya apa yang saya katakan tadi? Mujizat Tuhan. Supaya orang lumpuh ini ketemu sama Yesus dan setelah itu orang lumpuh ini disembuhkan. Karena mereka sudah pasti dengar banyak cerita bahwa Yesus menyembuhkan, Yesus melakukan mujizat dan lain sebagainya.
Ini kalau saya ya, kalau saya ada di grup ini, datang rumah Tuhan tempat ibadah sudah penuh. Saya pasti bilang sama teman-teman saya, pulang. Aku malas sudah, pulang. Karena udah gak bisa masuk. Bawa orang lumpuh kok, udah terlalu padat. Apalagi sampai naik ke atas atap. Ngapain? Di atas atap itu Alkitab tidak mendokumentasikan apakah sudah ada lobang atau mereka harus bobok atap di atas. Tapi apapun itu ribet urusannya. Repot. Kalaupun sudah ada lobangnya pun tetap orang lumpuhnya itu kan harus dinaikin ke atas. Resikonya besar. Lagi dinaikin pakai tali tiba-tiba dia jatuh udah lumpuh tambah lumpuh lagi. Bahaya. Makanya kalau saya ada di kelompok ini, saya akan bilang sama teman-teman saya, pulang. Besok kita cari tahu lagi Yesus membuat KKR di mana, ibadah di mana, datangnya lebih awal. Makanya cek Instagram. Lihat jam ibadah, datang kok telat. Pulang pasti, kalau saya. Ini enggak, naik ke atas atap. Naik ke atas atap itu kan berarti orang lumpuhnya ditarik ke atas. Itu pasti ribet dan itu bahkan pasti juga ada waktu. Time constraint, ada waktu yang cepet dong, ini ibadah udah mau selesai cepetan. Kalau itu sampai dibobok berarti mereka juga harus pas-pasin supaya ketika tilamnya turun itu di depannya Yesus. Berarti ada temannya di bawah yang bilang gini, kiri-kiri, ya, udah stop sih, ya udah. Ikan ribet banget. Udah orang lumpuhnya sampai di atas, mereka kemudian harus turunin lagi pelan-pelan. Itu kan pasti mengganggu acara ibadah. Membuat onar, buat malu lah dan lain sebagainya. Dan ketika mereka turunin kan juga harus sama-sama. 1, 2, 3, 1, 2. Terus goyang-goyang orang lumpuhnya, hati-hati, 1, 2. Ribet, makanya kalau saya pulang udah. Ngapain kayak gitu. Berarti ini kan keinginannya luar biasa. Mau sembuh. Dan pasti kata-katanya Yesus yang selalu mereka dengar di mana-mana, hai orang lumpuh, angkat tilammu dan berjalanlah. Itu udah biasa dengar kayak begitu. Sudah biasa kita juga dengar, oh disembuhkan, Pak Billy disembuhkan, aku juga bisa. Oh dia dapat mujizat, aku juga bisa. Itu hutangnya beres, aku juga bisa. Kita punya banyak keinginan dan keinginan-keinginan kita kerap kali mau mujizat Tuhan. Dan tanpa kita sadari kita kejar-kejar mujizat Tuhan. Sekali lagi ya, Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Coba saudara lihat ayat 5. Apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan kepada orang lumpuh itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, punya iman memang. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Gak ada hubungannya sama kesembuhan. Itu kalau di film kartun, bunyinya gini, soundtracknya gini. Ngek, 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 ngek. Penonton kecewa. Itu pasti orang lumpuhnya kasih tahu sama teman-temannya, lu udah bilang gak butuh kesembuhan, bukan dosa diampuni. Salah doanya. Ini loh yang saya mau beritahu kepada saudara. Lebih baik orang itu terus lumpuh sampai dia mati, tapi jiwanya diselamatkan, ujung-ujungnya masuk surga. Daripada disembuhkan nama Tuhan, dikasih mujizat, jiwanya tidak tertolong, dosanya tidak diampuni, orang yang gak pernah bertobat, ujungnya neraka. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya saya katakan, kesembuhan saya tidak akan ada artinya kalau saya ini gak diubahkan Tuhan. Setelah dosanya diampuni, karena rupanya cek dan recheck lagi orang ini belum bertobat. Kalau saudara baca cerita nanti di rumah, di ujung daripada perikop ini, orang lumpuh ini disembuhkan dan orang-orang takjub melihatnya. Tapi sebelumnya apa? Kebutuhannya dijawab dulu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Makanya kenapa pertempuran di dalam hidup ini kita harus tahu. Tiap hari mengalami pergumulan dan pertempuran di dalam pikiran kita. Perkatakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Ambil keputusan setiap hari. Kasih makan manusia rohani. Tiap hari. Pastikan semua kebutuhan rohaniku beres di hadapan Tuhan. Kalau itu beres, mujizat tinggal tunggu waktu. Karena apa? Tuhan bangga yang diubahkan saudara. Bukan kejar-kejar mujizat. Kejar Yesusnya. Itu yang dia mau. Makanya dengan bangga saya bisa katakan kesembuhan saya penuh dengan arti. Karena saya diubahkan Tuhan.
Sekali lagi, Tuhan tidak akan paksa saudara berubah. Itu keputusan kita. Saya mengundang saudara untuk ambil keputusan setiap hari. Berubah, berubah. Bilang sama jiwa saudara, di pikiran saya memang ini medan pertempuran. Tapi setiap hari aku akan kasih makan manusia rohku, supaya nantinya dia akan menang. Ketika itu saudara lakukan, saudara disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Banyak yang mau hamba sampaikan Tuhan. Tapi selalu terbentur waktu. Nanti berikan lagi Tuhan waktu-waktu yang akan datang. Di mana kami terus bisa belajar. Dengan apapun yang sudah kami terima pada saat ini. Kami bawa pulang. Dan biarkan firman ini Tuhan termaterai dalam hidup kami. Terus Roh Kudus kumandangkan firman ini. Ingati kami. Dan buat kami makin mengerti. Pertempuran di dalam hidup ini tidak akan pernah ada habisnya. Berarti setiap hari kami harus mempersenjatai hidup ini dengan senjata rohani. Berarti setiap hari kami harus kasih makan manusia roh kami. Setiap hari kami harus makin sadar bahwa kami tidak kejar-kejar mujizat. Tapi kejar kebenaran. Karena Engkau adalah Tuhan yang menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan kami akan dikasih, mujizat akan terjadi kalau kami diubahkan. Itu esensinya. Kami mau isi doa-doa kami dengan keintiman, bukan transaksional. Kami mau isi doa-doa kami dengan keintiman, kasih kepada Tuhan, bukan tawar-menawar. Karena Engkau agung Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mau tinggalkan manusia lama kami. Kami mau menghidupi manusia baru kami. Meteraikan ya Bapak firman ini. Dan hamba-Mu berdoa setiap jemaat di tempat ini, hidup mereka berkemenangan Tuhan. Setiap hari, pertempuran demi pertempuran dalam hidup mereka, mereka yang menang. Mereka lebih daripada pemenang. Karena mereka mengerti mengambil keputusan setiap hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang membutuhkan mujizat Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu Tuhan ubahkan hidup mereka. Kalau ada yang butuh mujizat karena mereka terlibat hutang, beritahu kepada jemaat-Mu Tuhan, mereka harus berubah. Mereka harus cakap mengelola keuangan mereka. Nanti baru mujizat terjadi. Semua apapun yang kami butuhkan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah ya dan amin. Engkau adalah alfa dan omega. Kami sudah terima firman Tuhan dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan.